Oke, kita masukin baris ke 0, nggak bisa. Oke, sekarang kalau kita masukkan baris ke 10, nah dia keluar baris ke 7 gitu ya. Assalamualaikum, halo Sobat WSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan buat program untuk membaca file ya, tapi kita baca spesifik pada baris tertentu gitu. Bagaimana caranya? Mari kita mulai sama-sama. Oke, pertama kita punya file di sini ya, data.txt, ada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kemudian kita akan spesifik, kita akan baca pada baris keberapa, kemudian kita tampilkan hasilnya. Oke, sekarang kita mulai. Oke, seperti biasa, iostream, kemudian include fstream ya untuk file. Kemudian kita gunakan using namespace. Oke, kemudian integer main return 0 biasa. Oke, nah sekarang kita akan buat dulu ya. Pertama kita buat dulu ifstream, kita pakai file gitu. Kemudian kita punya variabel juga namanya string file name ya, atau nama file gitu, nama file. Oke, kemudian integer baris. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cout ya untuk menerima input berupa nama file. Ya, nama file nanti akan kita isi data txt ya. Oke, cin nama file. Oke, kemudian cout baris keberapa? Baris ke gitu ya. Kemudian cin baris gitu. Nah, selanjutnya kita akan cek ya. If ya. Misalkan kita cek barisnya lebih kecil atau sama dengan 0, berarti nggak ada gitu ya. Kita bilang di sini cout baris nomor baris ya, nomor baris harus lebih dari 1 begitu. Lebih dari, atau gini aja deh, harus lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita ini kita kasih kurung ya, kurung kurawal dulu. Kurung kurawal. Oke. Oke, kemudian kita return 1 di sini. Ya. Kemudian kita akan open filenya. File open. Ya, nama filenya tadi. Nama file. Gitu. Nah, kemudian kita cek juga dulu bahwa kalau dia gagal, ya, kalau dia gagal, maksudnya filenya nggak ketemu gitu ya. Berarti if file titik file gitu ya gagal, oke, maka kita bilang kita copy di sini aja nih, desktop sama. Oke, tinggal kita tulis file tidak dapat dibuka gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita akan cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu, atau kita tes dulu deh ya. Kita tes dulu, kita compile. Oke, kemudian berarti ini 63exe. Nama file data.txt. Oke, baris ke 0. Oke, nggak bisa ya. Karena harus lebih dari, nah ini kita kasih spasi dikit. Oke, kita tes lagi, compile, kita running lagi. Nama file data.txt. Baris ketiga.
Ya, oke, belum keluar ya. Oke, selanjutnya kita akan eh oke, kita akan while ya, kita akan cek satu persatu ya. While if tidak sampai dengan end of file ya. Kemudian kita kasih integer i, gitu lah buat inisial awal ya. Maka i plus plus, oke, i sama dengan 0 dulu di sini. I sama dengan 0 untuk ketahuan barisnya. Kemudian kita get pakai perintah get file ya, get line file, terus kita taruh di string. String udah kita buat belum ya? Kita udah buat stringnya belum ya? String untuk nyimpen. Oh, belum. Berarti kita buat string teks aja ya. Di sini deh, dibarengin sini aja. String teks gitu. Nah, gitu lah. Teks. Oke. Get file kita masukin ke teks gitu kan. Nah, oke, kemudian ketika i sama dengan baris, berarti kan kita mau tahu baru mau baca baris tertentu kan tadinya, maka kita lakukan break ya, atau kita usah pakai ini pura-pura awal, langsung aja break gitu ya, sip. Nah, berarti setelah itu kita tinggal tampilkan baris tersebut ya, maka kita tampilkan dengan kita tampilkan dulu dengan cara baris gitu aja, sorry, teks ya, teks gitu. Oke, kita coba compile running. Oh, ini belum titik koma. Oke, kita compile. Oke, kita coba running. Nama file data .txt baris ketiga. Nah, keluar ya tulisannya baris ketiga gitu ya. Nah, cuman gimana kalau problemnya kita ternyata masukinnya kebanyakan. Misalkan nama filenya data.txt. Oke, kita masukin baris ke 0, nggak bisa. Oke, sekarang kalau kita masukkan baris ke 10, nah dia keluar baris ke 7 gitu ya. Padahal harusnya kan nggak ada ya, bukan ini baris ke 7 ya. Maka kita harus berikan kondisi ya. Kita berikan kondisi di sini if current line, berarti kita i ya, i lebih besar dari baris ya, berarti kan dia kelewat tuh kalau i-nya lebih besar dari baris ya. Maka kita bilang, kita else dulu sini, kalau dia benar berarti else ini ya. Jadi kalau ini kita bilang cout baris tidak ditemukan. Oke. Kemudian kita bilang cout bahwa file terdiri dari i baris s atau gini itu taruh bawah aja deh biar kelihatan. Cout total baris. Oke ya. Nah, sekarang kita ulangi, kita cls, kita compile, maka data.txt. Nah, baris ke-10. Nah, maka kita kasih tahu, baris tidak ditemukan, file terdiri dari 7 total baris. Ya.
Oke ya, berarti bisa. Sekarang kita coba lagi kalau misalkan dia masukkan datanya kekecilan, misalkan 0. Nah, nomor baris harus lebih dari 1. Oke, sekarang kita coba kalau yang ketemu. Nama file data txt baris ke-3 atau baris ke-5. Iya, baris ke-5. Oke ya, Sobat SL. Semoga Sobat SL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar, saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab yang tentu saja tentang C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.